Nah, langkah pertama kita siapkan 2 butir telur ayam utuh, lalu kita masukkan 130 gram gula pasir atau setara 9 sendok makan. Masukkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan ini kita aduk terlebih dahulu sampai gulanya larut. Nah, oke, setelah gulanya larut, kemudian kita masukkan 1 sendok teh ragi instan. Saya gunakan yang merek Fermipan. Kita aduk lagi hingga semua tercampur rata. Lanjut kita masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Saya gunakan segitiga biru. Nah, untuk takaran sendoknya sekitar 25 sendok makan, dan untuk 1 sendok makannya seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian saya tambahkan 300 ml santan matang. Untuk santannya ini sudah saya rebus terlebih dahulu ya. Dan ini untuk santannya udah dingin atau suhu ruang. Nah, ini saya masukkan secara bertahap sambil diaduk supaya mudah tercampur rata. Ini saya masukkan semua sisa santannya. Jika santannya udah masuk semua, lalu kita tambahkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan. Untuk margarinnya ini sudah dingin atau suhu ruang, dan ini kita aduk supaya tercampur rata. Kita pastikan tidak ada margarin yang mengendap di dasar adonan. Nah, untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil, ini saya saring terlebih dahulu. Lalu ini adonannya kita tutup dengan serbet atau kain bersih. Kemudian ini kita istirahatkan kurang lebih 1 jam. Atau sesuaikan dengan suhu daerah masing-masing ya. Nah, sembari menunggu adonannya mengembang, kita siapkan 150 gram kelapa parut, ambil bagian putihnya. Lalu ini kita kukus kurang lebih 10 menit. Nah, oke, setelah 10 menit, kemudian ini kita angkat, lalu kita dinginkan. Nah, untuk adonannya ini udah mengembang ya teman-teman. Nah, ciri-ciri adonannya mengembang itu ada buih-buihnya seperti ini. Berarti raginya masih aktif ya teman-teman. Dan ini kita aduk-aduk terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan kelapa parut yang sudah kita kukus tadi. Nah, ini kita aduk kembali hingga semua tercampur rata. Nah, jadi fungsi kelapa dikukus dan santannya kita rebus supaya nanti kuenya tidak cepat basi ya teman-teman. Oke, ini adonannya udah siap. Lanjut panaskan cetakan. Di sini saya gunakan cetakan kue lumpur atau martabak mini gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya gunakan yang ukuran 7 lubang. Setelah cetakannya panas, kita olesi dengan margarin supaya nanti kuenya gurih. Lalu ini kita tinggal tuang adonannya ke dalam cetakan. Untuk menuangnya jangan penuh-penuh ya teman-teman, cukup 3/4 dari tinggi cetakannya. Setelah cetakannya diisi semua, lalu ini kita tutup dan kita panggang. Kita panggang dengan api kecil sampai bagian bawahnya matang. Jika bagian bawahnya sudah matang dan ini kita balik seperti ini.
Dan ini kita panggang lagi untuk satu sisinya lagi. Kita panggang sampai benar-benar matang ya. Nah, jika di sisi bawah dan atasnya udah benar-benar matang, ini tinggal kita angkat. Nah, ini dia teman-teman, kuenya udah jadi, udah siap kita sajikan. Dan untuk satu resep tadi saya mendapatkan 14 piece dengan ukuran yang besar-besar. Nah, untuk ide jualan teman-teman bisa kemas ke dalam mika seperti ini. Ini saya gunakan mika yang ukuran 4A. Selain untuk ide jualan, ini cocok juga ya buat kita jadikan isian snack box. Untuk rasanya sendiri ini beneran enak banget, super lembut, wangi dari kelapanya ini benar-benar enak banget ya teman-teman. Tuh teman-teman bisa dilihat tekstur kuenya tuh lembut banget. Untuk kuenya ini aku udah cobain sampai 2 hari itu masih enak dan empuk ya teman-teman. Nah oke, sekarang saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini rasanya beneran enak banget. Tekstur dari kelapa parutnya itu enak, gurih, empuk. Teman-teman wajib banget cobain ya resep ini. Oke, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih, selamat mencoba.